Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga atas rahmat-Ku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita masih bisa dipertemukan olehnya di bulan suci, yaitu bulan yang penuh berkah dan penuh rahmat, penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena atas beliaulah kita semua mengetahui akan ajaran-ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, sehingga kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kita selaku umatnya diberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim, sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Ikhwah fillah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah. Kisah dari kalangan sahabat, yaitu Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi beliau, kemudian beliau bersabda, bahwa Jibril berkata, wahai Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang hamba yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun di puncak gunung. Kemudian dia tinggal dikelilingi oleh sebuah lautan. Dan dia tinggal di gunung yang tinggi, ya, tingginya yaitu setinggi 30 ziro. Jarak dari setiap tepi lautan yang mengelilingi gunung tersebut adalah 4.000 farsah. Di gunung tersebut terdapat sebuah mata air, dan di mata air itu mengalir air segar dan berkumpul di sebuah telaga di kaki gunung. Di sana juga terdapat pohon-pohon delima yang selalu berbuah setiap hari sebagai bekal hamba tersebut untuk beribadah kepada Allah setiap harinya. Setiap kali menjelang sore, hamba itu turun dari gunung ke telaga untuk mengambil air wudhu, sekaligus memetik buah delima, lalu memakannya, baru kemudian mengerjakan sholat. Usai sholat, hamba itu selalu berdoa kepada Allah, supaya kelak ketika ajalnya menjemput, dia wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah, dan dia juga berdoa supaya setelah kematiannya, jasadnya tidak rusak oleh bumi atau apapun sampai datangnya hari kebangkitan. Qadarullah, Allah Ta'ala pun mengabulkan semua doa hamba tersebut. Kemudian Allah berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga atas rahmat-Ku. Kemudian hamba tersebut berkata, atas amalku ya Rob. Kemudian Allah berfirman kembali, masukkanlah hambaku ke surga atas rahmat-Ku. Tetapi hamba tersebut terus berkata, atas amalku ya Rob. Kemudian Allah berfirman, sekarang coba timbang amal hambaku ini dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Ternyata, apa yang terjadi ikhwah, setelah ditimbang, nikmat penglihatan yang telah diberikan Allah kepada hamba tersebut
menyamai dengan timbangan amalan ibadah yang telah dilakukan selama 500 tahun. Dan masih tersisa anggota tubuh yang lain yang belum ditimbang. Sedangkan amal ibadahnya sudah habis. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sekarang masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Mendengar perintah tersebut, kemudian para malaikat menggiring hamba tersebut ke neraka. Tiba-tiba, ketika akan digiring ke neraka, hamba tersebut berteriak sambil menangis. Ya Rob, masukkan aku ke surga atas rahmat-Mu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, tahan dulu wahai malaikat, bawalah ia ke sini. Kemudian hamba itu dibawa oleh malaikat ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu yang sebelumnya kamu itu bukan siapa-siapa? Kemudian hamba tersebut menjawab, engkau ya Rob. Kemudian Allah berfirman, siapa yang telah memberikanmu kekuatan sehingga kamu mampu beribadah kepadaku selama 500 tahun? Hamba tersebut menjawab, engkau ya Rob. Allah berfirman kembali, siapa yang telah menempatimu di sebuah gunung yang berada di tengah-tengah laut yang luas, mengalirkan dari gunung tersebut air yang segar, sedangkan di sekelilingnya adalah air asin, yang menumbuhkan buah delima setiap malam, yang seharusnya hanya satu kali berbuah selama setahun, serta siapa yang telah memenuhi permintaanmu ketika engkau berdoa supaya dimatikan dengan cara bersujud? Kemudian hamba tersebut menjawab dengan wajah menunduk, engkau ya Rob. Kemudian Allah berfirman, itu semua tak lain adalah atas rahmatku. Dan dengan rahmatku juga aku masukkan ke dalam surga. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, masukkanlah hambaku ini ke surga. Engkau adalah sebaik-baiknya hamba, wahai hambaku. Dan dimasukkanlah hamba itu ke dalam surga atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya segala sesuatu itu berkat rahmat Allah, wahai Muhammad. Demikianlah kisah seorang hamba yang beribadah 500 tahun. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga. Ahli ibadah tersebut mendapat teguran keras dari Allah hingga masuk neraka dan akhirnya dimasukkan ke surga setelah mengakui kebesaran Allah dengan segala rahmatnya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah jangan pernah merasa aman dengan rahmat Allah, sehingga membuat kita enggan dan meninggalkan amal salih. Tapi ingat, jangan pernah juga merasa ujub atau berbangga diri dengan amalan yang pernah kita buat. Sebab tidak ada keimanan dan ketaatan yang menyebabkan seorang masuk surga, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.